Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam Jumat rutinitas biasanya sebagaimana yang kita laksanakan setiap malam Jumat. Pas malam Jumat ini juga berada di bulan Rajab, ya, berada di bulan Rajab. Yang kemarin dari jamaah Thariqah sudah melaksanakan kholwat selama 1 minggu ataupun 7 hari. Kalau yang tambah bagusnya itu ya 10 hari. Jadi dari tanggal 1 sampai malam 10 kalau mau nyari bagusnya. Tapi nggak apa-apa. Setidak-tidaknya 7 hari tidak masalah. Karena apa? Banyak fadilah-fadilah ataupun keutamaan-keutamaan ibadah yang ada di bulan Rajab. Kata Rasulullah, inna syahrul rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa syahrul ramadan syahru ummati. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Kemudian nanti 1 bulan lagi di bulan Sya'ban itu bulanku. Dan 1 bulan lagi nanti di bulan suci Ramadan adalah bulannya umatku. Artinya apa? Artinya di bulan Rajab itu dikatakan bulannya Allah, di mana di 1 bulan Rajab itu Allah banyak menurunkan rahmat-rahmatnya, banyak menurunkan pengampunan-pengampunannya. Sifat rahmannya Allah itu banyak dicurahkan di bulan Rajab. Begitu. Kemudian nanti di bulan Sya'ban itu kata Kanjeng Nabi adalah bulanku atau bulannya Kanjeng Nabi, di mana di bulan Sya'ban itu banyak amaliyah Kanjeng Nabi, ya, yang atau banyak ibadah-ibadah Kanjeng Nabi yang dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita sebagai umatnya juga harus berusaha untuk mengikutinya. Kemudian nanti di bulan suci Ramadan adalah bulannya umatku, di mana bulan suci Ramadan itu bulan kita untuk memperbanyak ibadah dan menuai dengan hasil ibadah tersebut, ya. Itu kata Kanjeng Nabi. Makanya pada malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan atau termaktub di dalam kitab Durratun Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Nabi bersabda, man ahya awwala lailatin min rajaba lam yamut qalbu idza matat al-qulub. Ya. Barang siapa yang mau menghidupkan malam bulan Rajab, terutama di awal-awal bulan Rajab, artinya di waktu malamnya itu dihidupkan untuk melaksanakan berbagai ibadah, berbagai amal, entah itu memperbanyak istighfar, entah itu memperbanyak sholawat,
memperbanyak zikir, memperbanyak wirid, memperbanyak mujahadah, memperbanyak istighosah, atau memperbanyak evaluasi, ya, cross check tentang kekurangan kita ataupun kesalahan-kesalahan kita, atau memperbanyak untuk berusaha taqarruban ilallah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah apa saja, memperbanyak sedekah, santunan kepada anak yatim piatu, kemudian bersilaturahim kepada ulama-ulama dan seterusnya, ya, dengan menghidupkan malam bulan Rajab itu, lam yamut qalbuhu idza matatil qulub, maka orang tersebut tidak akan mati hatinya. Artinya hatinya selalu hidup dan hatinya akan selalu memancar, selalu mengeluarkan nur, yang nur tersebut akan menerangin semua orang, ya. Lam yamut qalbuhu idza matatil qulub, hatinya tidak akan mati ketika nanti hati-hati sudah pada mati. Artinya pancaran nur yang ada di dalam hatinya itu tidak akan padam ketika suatu saat nanti Allah akan memadamkan semua hati manusia. Ini termasuk fadilahnya. Jadi hasil daripada kita qiyamul lail, ya, di malam Rajab, entah itu berbincang-bincang tentang dosa-dosa kita ataupun kesalahan-kesalahan kita terhadap manusia, kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin berdialog, berdiskusi tentang hati kita, ya, berbicara atau membicarakan tentang latifah, ada latifatul qalbi, ada latifatul ruhi, ada latifatul sirri, latifatul khofi, latifatul akhfa, latifatul nafas atau latifatul qalb, dibicarakan di malam hari, ya, sambil lelean untuk menghidupkan malam bulan Rajab, ya, atau saling diskusi apalah yang kiranya bermanfaat, maka hati kita besok tidak akan dipadamkan oleh Allah ketika Allah sudah memadamkan hati-hati manusia. Selain daripada itu, wasabballahul khair min fauqi ra'sihi sabban. Bagi orang yang mau melaksanakan dan mengamalkan qiyamul lail di bulan Rajab, maka Allah akan mencurahkan kebaikannya dari atas kepalanya. Dicurahkan dengan sungguh-sungguh, ya. Kebaikan-kebaikan Allah akan diberikan kepada orang yang melaksanakan qiyamul lail. Ibaratnya dari atas, dari kepala sampai ke kaki itu akan disok, dituangkan rahmatnya Allah kepadanya, selalu mengalir terhadap orang yang mau qiyamul lail tersebut. Nah, maka ini kita harus patut mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga di malam-malam bulan Rajab ini kita dalam keadaan sehat, diberikan panjang umur, digerakkan oleh Allah sampai ke pondok pesantren ini, duduk bersama melaksanakan mujahadah, ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi tersebut, rahmat Allah selalu bercucuran dari atas kepala kita sampai ke ujung kaki kita. Itu manfaat dan fadilah daripada qiyamul lail. Lelean lah bahasanya. Jadi kayak gini itu tidak gampang, Pak, tidak mudah, ya, tidak ringan. Karena tantangannya juga banyak. Apalagi malam-malam bulan Rajab kayak gini sering
kadang hujan, gerimis. Ini mau ngaji penuh tantangan. Wah, nanti kalau hujan gimana, balik pun paling kehujanan. Saya kalau kena hujan itu sakit ini, demam, macam-macam kan begitu. Ya kan Pak? Akhirnya apa? Akhirnya juga ngaji. Kalau nggak ngaji di rumah juga belum tentu bisa lelean. Ya belum tentu bisa mengamalkan sebagaimana rutinitas kita. Nah, maka kita harus yakin ya apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini, rahmat Allah itu akan tercurahkan di dalam diri kita dari atas kepala kita sampai ke ujung kaki kita. Kebaikan-kebaikan Allah dicurahkan kepada kita. Kemudian wa kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dari kita melaksanakan qiyamul lail di malam bulan Rajab ini, dosa-dosa kita akan keluar dari badan kita. Kita akan bersih daripada dosa-dosa kita, sehingga bersihnya diri kita dari dosa-dosa tersebut kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana dulu kita lahir dari kandungan ibu kita, suci bersih, tidak punya dosa. Enak apa enggak enak, Pak? Enak apa enggak enak? Hanya duduk-duduk seperti ini, ya kan? Kadang sambil ngantuk-ngantuk sedikit, mendengarkan ceramah, nanti diiringi dengan dikir mujahadah, dikir istighosah, mungkin dari pembacaan Asmaul Husna, kemudian ada ayatus sabi'ah, ada dikir kalimah thayyibah, ada doa. Nanti nggak terasa sudah jam 12, kadang jam 1, habis itu selesai dikir, masih ngobrol-ngobrol yang berkaitan dengan kajiannya, kemudian yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama, menambah ilmu. Nah, ini secara tidak langsung kita sudah diberi oleh Allah pengampunan dosa-dosa kita, sehingga kita suci bersih sebagaimana dulu kita lahir dari kandungan ibu kita. Kemudian wa yushaffi'u li sab'ina alfan min ahlil khotoya qad istaujabu minan nar. Manfaatnya lagi, kita akan dengan hikmahnya, dengan manfaatnya kita qiyamul lail, kita akan mampu mensyafaati atau menolong 70.000 orang-orang yang lupa. Ya, akan mampu memayungi, mengayomi, dan membantu ataupun menolong 70.000 orang-orang yang lupa, yang ahli lupa. Qadis taujabu minan nar, yang betul-betul orang yang ahli lupa tersebut dinas oleh Allah akan masuk neraka. Misalnya kita punya istri kita selama ini nggak mau nurut suami, ya, nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Kita punya anak juga sama, bandelnya minta ampun, ya, dinasehatin malah ngelawan, disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, maunya sekolah SD saja, ya. Di sekolah madrasah juga nggak mau. Kalau dinasehatin agama menolak. Punya tetangga juga sama. Tetangga sukanya iri, dengki, sakit hati. Ya, kalau kita mau maju, mau sukses, tetangga sudah mulai sirik. Ya, kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya kawan juga seperti itu. Yang orang-orang tersebut dinas oleh Allah, termasuk bagian orang-orang yang ahli lupa. Melupakan Allah, melupakan Rasulullah, melupakan agama, nggak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka dengan hikmahnya kita melaksanakan qiyamul lail,
akan mampu menolong 70.000 orang-orang yang ahli neraka. Paham, Pak? Secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung malam ini kita melaksanakan Qiyamul Lail. Keluarga kita, anak dan istri kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin juga orang tua kita yang nantinya besok di akhirat masuk neraka, maka kita bisa menolongnya. Dengan hikmahnya kita melaksanakan Qiyamul Lail di malam bulan Rajab. Kayak gini tuh kadang-kalanya juga istri kita kadang belum bisa menerima. Ya kan? Kadang malah ngerecokin kalau kita mau pergi ngaji. Udahlah ya, sekali-kali libur kenapa? Itu jualannya belum habis. Pas kebetulan banyak orang yang beli gini kok ya. Gitu kan? Ada juga ya, udahlah ya, sekali-kali libur ini kan malam Jumat, sekali-kali sunnah Rasul agak sore, kenapa sih? Ada nggak tuan muda gitu nggak? Enggak lah ya. Kalau Mas Ali insya Allah selamat. Karena nggak ada yang ngerecokin. Pokoknya ada saja. Yang punya usaha jualan akan diganggu dengan jualannya. Yang punya usaha di pekerjaan di perusahaan juga akan diganggu oleh kerjaan di perusahaannya. Yang lembur kayak, yang kerjaan banyak, besok ini kalau malam ini nggak kita selesaikan, wah besok ini gimana nih? Seperti itu. Yang kerjaannya bengkel, ada bengkel nggak? Oh ya Pak Marjo maksudnya. Ya nanti akan diganggu oleh kerjaan bengkelnya, ya. Lah ini rusak tapi dibetulin setengah hari nggak jadi akhirnya lembur malam. Mau ditinggal balik gimana? Bosnya sudah nyuruh supaya besok pagi itu selesai karena mau disewa orang. Nggak ditinggal balik, orang tahu malam ini malam Rajab. Makanya kata Gus Bah itu, kita yang sering dikir bahkan sudah masuk di dunia tarekat itu kadang tidak terasa kalau dia diperbudak oleh nafsunya. Kalau kayak gitu nanti apa? Nyalahkan siapa? Nyalahkan setan gitu kan? Nyalahkan iblis, betul gak Pak? Padahal itu sebelum iblis mengganggu kita, itu lebih dahulu nafsu kita yang akan mengganggu kita. Bayangkan sajalah misalnya Pak Agus ada ya? Oh iya Pak Agus ya. Pak Agus ini kan penjual sate. Pak Agus penjual sate. Pas malam Jumat, ya, pembeli banyak, kebetulan nggak ada karyawannya. Tahu kalau malam ini malam Jumat, ya, yang ngelayanin istrinya saja. Oh itu pembeli banyak. Kira-kira nafsunya itu berbicara ngaji apa ngelayanin pembeli? Gimana Pak? Nah, itu nafsunya apa iblis? Mana ada iblis? Iblis dari mana? Itu nafsunya. Karena innan nafsala ammaratum bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu akan selalu mengajak dirimu untuk keburukan. Di dalam hikam itu diterangkan bahwa kita selama ini tidak terasa kalau kejegur di dalam nafsu kita. Keburukan-keburukan yang tanpa kita sadari itu akan memancing di dalam nafsu kita. Sehingga nafsu akan menggoyahkan tekad kita supaya bisa mengikutinya dengan berbagai macam cara. Sadar nggak Pak? Pernah nggak terlintas seperti itu? Kan kata Allah, inna kaidah syaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya iblis ataupun setan itu lemah. Inna kaidah syaitoni kana dha'ifa, lemah, enggak kuat. Ya. Kalau kita mampu melawannya. Kalau kata Allah ya wa inna kaidahunna
azim, dan sesungguhnya tipu daya istri-istrimu itu yang berat. Lebih berat dibanding tipu daya setan atau iblis. Itu jelas-jelas itu Pak. Sekarang cobalah secara logika saja. Nanti di bulan suci Ramadan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, itu iblis-iblis itu diikat oleh Allah. Bener nggak Pak? Bener nggak? Berarti kan nanti di bulan suci Ramadan nggak ada iblis yang keliaran ganggu manusia. Betul nggak? Ya sama setan juga. Pokoknya semua iblis, semua setan itu, ifrit pun juga diikat kuat oleh Allah. Dan tidak akan mungkin lepas dari ikatan Allah tersebut. Pertanyaannya, kenapa di bulan suci Ramadan juga masih banyak orang yang maksiat, masih banyak orang yang mungkarot, yang kelahi sama istri dan anaknya banyak, yang ribut dengan tetangganya juga banyak. Apakah itu godaan iblis? Apakah itu godaan setan? Tidak kan? Tapi godaan nafsu. Sama, coba Bapak lihat di dalam kalbu Bapak. Ketika Bapak misalnya malam ini punya kegiatan rutinan ngaji misalnya. Datang atau tidak, raba-raba dalam kalbu Bapak yang paling dalam. Itu kalau seandainya kita tidak ngaji, itu gangguan iblis apa gangguan nafsu kita? Nafsu mengajak kita untuk tidur. Aduh, tadi capek. Udah Haji, puji nggak usah ngaji. Tadi 1 hari udah kena panas 1 hari di tengah jalan, panasnya minta ampun, nyampe rumah tidur aja kamu tidur. Ya. Begitu nafsu sudah pengen ngantuk-ngantuk, barulah setan itu datang. Naburin apa Pak? Naburin tepung ke matanya. Ya. Terus nempel di bibir atas dan bawahnya untuk selalu nguap. Wah gitu juga. Ngantuk. Nggak percaya nanti tengok Jordan kalau udah mulai zikir, ya. Nanti udah mulai wahnya udah capek akhirnya teler. Padahal nanti kalau udah selesai itu diajak ngobrol sampai jam 2 santai aja tuh Pak. Gak ngobrol, ngomong-ngomong apalagi bahas masalah cewek-cewek, malah tambah semangat nih. Ya. Ya, bahas masalah kerjaan, bahas masalah bisnis, itu sampai jam 4 pagi. Nggak ngantuk. Tapi kalau sudah mulai bismillah, mau baca Fatihah aja, ini bibir sudah mulai atau mulut sudah mulai nguap-nguap. Karena apa? Itu kalau kita terusin dengan nafsu kita juga kita akan terlena, akhirnya tertidur. Nah maka tantangannya untuk Qiyamul Lail di bulan Rajab ini juga tidak kecil. Akan tetapi juga berat. Tidak berat. Semua tergantung usaha kita. Kalau kita betul-betul mampu memeranginya, insya Allah akan kalah. Gak percaya tanya sama Rivi. Paling tahan kalau disuruh mulai malam. Sampai jam 11. Malam sampai jam 11. Tanyakan aja lah. Makanya badannya sampai gemuk ini kan karena kurang tidur. Karena orang kurang tidur itu makannya enak, betul gak? Betul apa enggak Pak? Orang kalau kurang istirahat, kurang tidur makannya enak apa enggak enak? Enggak enak. Kayak sutris, jadi kan kurus kering, ya, karena kurang tidur, kurang istirahat. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini dengan upaya dan usaha kita untuk berusaha Qiyamul Lail, ya. Di malam Jumat, di malam Selasa, di malam Rabu. Ini secara tidak langsung hikmah yang akan kita dapatkan nanti akan mampu mengentaskan saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan 70.000 orang-orang yang dinas oleh Allah nanti akan masuk neraka. Bapak punya saudara berapa? Sampai 70.000? Nggak nyampe lah ya. Paling berapa? Anak, istri, bapak, ibu, abang, adik, keponakan, baik itu sepupu atau nggak nyampe lah 7.000. Nah kalau sampai Qiyamul Lailnya dari malam pertama sampai malam 10, bisa kita kalikan 70.000 kali
Kali 10. Ayo. Ini makanya tengok Pak Madu sekarang udah geleleng dia kan. Karena jelas-jelas masuk surga. Udah kelihatan geleleng karena jelas-jelas masuk surga. Jadi bapak-bapak tidak usah pesimis untuk masuk surga. Harus optimis. Jadi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini aja udah jelas-jelas. Ya. Kita punya hak untuk menolong orang-orang yang pelupa. Ya. Orang-orang yang lupa dengan Allah yang digariskan oleh Allah nanti masuk neraka. Jumlahnya bukan tanggung-tanggung, 70 orang, 70.000 orang. Kalau tiap malam bisa kita kalikan saja Bapak. Jadi kalau orang tahu tentang hikmahnya ini justru ya, kesibukan apa saja yang bersifat duniawi akan kita tinggalkan. Akan kita atur waktunya. Oh ya kerjalah 1 hari. Udah dari pagi sampai sore udah kerja. Terus masa malam masih kerja lagi. Kan gitu. Toh nanti juga kalau seandainya kaya juga ditinggal saja. Contohnya Presiden Soeharto dulu. Almarhum. Ada nggak yang dibawa? Berapa jumlahnya yang dibawa? Orang kayanya apa Pak Habibie? Ya Pak Marjo ya. Apalagi Pak Marjo nggak mungkin nanti meninggal bawa power clipnya. Nggak mungkin. Paling bawa rangkaian kafan teman tiga lapis saja harganya murah. Ya. Kalau kita ikut babul khairat malah gratis nanti kalau mati. Ya Pak Puji ya. Gitu. Kalau kita pakai biaya sendiri ya nggak nyampe 1,5 juta. Ya. Siang malam sampai waktunya ngaji. Kita tinggalkan waktunya tirakat, kita tinggalkan wiridan, tidak sholat, tidak, Masya Allah. Nggak tahu ini bulan apa, bulan Rajab itu bulan yang sangat luar biasa. Nanti sebentar lagi bulan Syaban, sebentar lagi bulan Ramadan. Nanti kalau kebiasaan seperti itu, Ramadan pun nanti juga nggak mau manen. Yang harusnya Ramadan itu beda. Oh ya ini kalau malam Ramadan itu harus ada tadarus Al-Quran. Oh ya harus ada ngaji kitab. Oh ya nanti harus ada sedekah untuk takjil. Macam-macam. Betul Pak Marjo ya. Itu. Maka dari itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian pada malam hari ini ada manfaatnya dan bisa kita ambil hikmahnya. Ya bukan hanya sekedar kita bisa ambil hikmahnya tapi juga kita berusaha untuk bisa mengamalkan ya semampunya sedikit demi sedikit. Yang biasanya tidur jam 12 ya bagaimana ditambahlah 1 jam tidurnya nanti jam 1 sajalah, habis nisful lail minimal sholat 2 rakaat itu ya Revi ya, wiridan entah sholawatnya entah tasbihnya entah istighfarnya apa sajalah, insya Allah itu akan bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.